Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Salatan wa salaman ala habibillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang kami muliakan sahibul fadilah, Ketua Yayasan Baitus Shalihin Al-Ustadz Tengku Haji Syarifuddin MA PhD. Yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu wali santri pesantren tahfiz Al-Quran. Yang kami muliakan juga dewan guru, para ustadz, para musyrif pesantren tahfiz Al-Quran, dan yang kami banggakan seluruh santri PTQ Baitus Shalihin. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah masih semangat. Ibu-ibu masih semangat? Masih. Sudah mau 9:30. Bapak masih semangat ya? Alhamdulillah. Nah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama kita berkumpul di acara Hafdhut Takrim Hafadhatul Quranil Karim di pesantren kita yang kita cintai ini. Salawat dan salam selalu kita sanjung jadikan keharibaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Nabi, Iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca dan naiklah sebagaimana yang dahulu engkau baca di dunia, karena sesungguhnya tingkatanmu di surga, kata Nabi di akhir ayat yang engkau baca dahulu di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, sebenarnya agenda wisuda ini sudah jauh-jauh hari kami bicarakan dan kami musyawarahkan dengan para dewan guru, dan sudah kami programkan tentunya sebelum terjadi pandemi COVID-19 ini. Namun keadaan yang kita alami saat ini membuat acara ini tidak mungkin kita laksanakan di gedung, ataupun tidak mungkin kita laksanakan sebagaimana yang sudah kami musyawarahkan dengan dewan guru. Maka akhirnya acara ini juga kami selenggarakan dengan seadanya, seperti yang kita lihat, yang kita saksikan pada saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri sekalian yang kami banggakan, ada sebuah pepatah yang mengatakan, laisal firaqu kuntu bakian balil liqa'u kuntu nadiman. Ya. Jadi bukanlah sebuah perpisahan yang kami tangisi, yang aku tangisi, balil liqa'u kuntu nadiman. Ya. Adapun yang aku sedihkan adalah pertemuan.
Waktu berjalan begitu cepat, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Tak terasa sudah 2 tahun santri-santri sekalian menjadi penuntut ilmu di pesantren ini. Tentu di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Di awal tanggal masuk santri ke pesantren ini, kalau kami tidak salah di tanggal 18 bulan 10 tahun 2018, ya lebih kurang, hingga pada hari ini tanggal 30 Juni tahun 2020. Tanggal 19 Oktober 2018 itu jam 5 santri pertama sekali melangkahkan kaki ke pesantren ini, dan itu pun terlihat kesedihan, terlihat wajah orang tua yang terharu, sedih, ya, ketika mengantarkan anaknya untuk belajar di pesantren ini. Ada yang menahan air mata kesedihan ketika mengantarkan anaknya yang begitu kecil ketika itu diantarkan ke pesantren ini. Keesokan harinya kita belajar bersama, kita belajar makharijul huruf, sifatul huruf, kita belajar fikih, kita belajar tilawah, kita didik sebaik mungkin hingga saat ini santri-santri kita sudah bisa menjuarai event tahfiz Al-Quran baik di tingkat sekolah sekota Banda Aceh dan Aceh Besar dan tingkat kota Banda Aceh. Alhamdulillah. Begitu banyak kisah yang sudah kita ukir bersama, baik itu ketika waktu subuh, baik itu ketika waktu pagi, baik itu ketika kita makan bersama, kita rihlah bersama, kita membaca Al-Quran bersama, kita sholat bersama, dan banyak lagi kisah-kisah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita betul-betul semangat, betul-betul ikhlas, betul-betul ingin mendapatkan pahala surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin kami sampaikan kepada anak-anak kami sekalian yang akan keluar, yang akan masuk ke pesantren-pesantren, ke sekolah-sekolah yang ada di Banda Aceh atau yang di Biren atau dimanapun mereka melanjutkan pendidikan, bahwa laisal ilmu bikathratir riwayah, kata Abdullah ibn Mubarak, bukanlah ilmu dengan banyaknya periwayatan. Jadi santri-santri sekalian selama 2 tahun di sini sudah dibekali dengan banyak sekali ilmu, baik dari Al-Quran, dari fikih, dari hadis, dari tafsir, dari ilmu-ilmu yang lainnya yang sudah diajarkan, baik akidah, tasawuf, akhlak, adab, dan seterusnya. Maka bukanlah sebuah periwayatan yang banyak yang kami inginkan, walakin al-khasyah, akan tetapi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ilmu yang sudah kami ajarkan di pesantren ini bisa diamalkan, bisa diterapkan, bisa diaplikasikan sehari-hari, baik ketika di rumah ataupun ketika di pesantren kembali, dimanapun kalian berada. Maka ilmu itu tidak akan mewariskan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakwaan kepada Allah kalau tidak diamalkan. Maka yang terpenting adalah bagaimana ilmu yang sudah didapatkan selama ini di pesantren diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah poin yang sangat penting, ya. Dari bangun subuh sampai kembali tidur di rumah. Ya, jam berapa bangun subuhnya di sini diterapkan di rumah. Jangan sampai gara-gara sudah tidak menjadi santri lagi bangun subuhnya jam 7, bangun subuhnya jam 8. Nah, ini musibah. Jadi ketika di rumah juga sama, bangun subuhnya seperti bagaimana di pesantren. 4:30 sudah bangun, kemudian siap-siap melaksanakan sholat subuh. Kemudian santri-santri yang berbahagia, yang ingin kami sampaikan pula, teruslah berkarir, teruslah menuntut ilmu, teruslah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ladzatu ila ba'da ta'abi. Tidak ada kesuksesan, tidak ada kejayaan, kebahagiaan kecuali sesudah kesusahan.
fa inna ma'al usri yusra, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Jadi sudah hafal semuanya teorinya, sudah hafal semuanya ayat-ayat yang berkenaan tentang itu, maka saatnya kita berjuang, saatnya kita meraih cita-cita kita. Ya, saatnya kita berjuang untuk mendapatkan 30 juz, ya, hingga Allah Subhanahu wa taala nanti ya memberikan mahkota ya kepada orang tua kita. Albasallahu walidahu tajan yaumal qiyamah, hingga Allah Subhanahu wa taala memakaikan mahkota kepada kedua orang tua kita di hari kiamat nanti. Siapa yang mau seperti itu? Tunjuk tangan. Ya, semuanya mau seperti itu. Oleh karenanya, kalau semuanya punya cita-cita seperti itu, maka jangan pernah mengeluh ketika menjadi santri, karena kesusahan kalian saat ini, ya, kesusahan kalian hari ini di pesantren, baik di sini atau dimanapun, itu merupakan sebuah kunci kesuksesan. Ya, paham semuanya? Siapa yang mau kumpul sama orang tuanya di surga? Semua kita mau berkumpul bersama orang tua kita di surga. Ya, makanya berusahalah menjadi anak-anak yang menyebabkan kedua orang tuanya bisa berkumpul di surga. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Maka berusahalah ya terus bekerja keras, ya bekerja keras terhadap apa yang memberikan manfaat kepada kalian, yang menghafal, kemudian setelah menghafal mentadabburinya, mengamalkannya, sehingga jadilah kalian semuanya santri-santri PTQ ini khuluquhul Quran, akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Kemudian yang terakhir, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memilih kalian semuanya menjadi penghafal Al-Quran. Maka jangan sia-siakan nikmat yang Allah berikan kepada kalian semuanya. Meskipun tidak di pesantren lagi, Al-Quran tetap dijaga, Al-Quran tetap diulang, Al-Quran tetap dipegang. Jangan sampai ketika sudah keluar dari pesantren, Al-Qurannya ditinggalkan, Al-Qurannya ditaruh di atas rak, kemudian asik bermain di rumah. Jangan sampai seperti itu. Jadi di rumah juga semangat murajaah, ya, paham tuh? Kemudian yang terakhir pula, kami mewakili seluruh Dewan Guru Pesantren Tahfiz Al-Quran menyampaikan ribuan permohonan maaf kepada seluruh wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, apabila ketika kami melaksanakan tugas, ya, ada perkataan, ada perbuatan, ada hal-hal yang memang tidak berkenan di hati bapak ibu sekalian, tentu tidak bermaksud untuk menyakiti atau lainnya. Maksud dan tujuan kami adalah bagaimana memberikan yang terbaik untuk anak bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Maka kami mewakili seluruh Dewan Guru Pesantren Tahfiz Al-Quran memohon maaf atas sebesar-besarnya, dan pada saat ini kami kembalikan hak asuh anak-anak kami kepada orang tua masing-masing, yaitu santri kelas 6. Kami mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan kami. Wallahul hadi ila sabilil haq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.